البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bab. Rasulullah SAW mendengar ada suara orang yang bertengkar, berselisih di depan pintu rumah beliau. Aliyatin aswatuhuma, sifat dari pertengkaran mereka adalah yaitu suaranya tinggi, yaitu suaranya keras. Faida ahaduhuma yastaudiul akhar, maka ternyata ida yaitu fujaiyah, yang satu itu meminta orang yang lain untuk istilahnya memaafkan hutang dia, atau ya dikurangilah. Wa yastarfiquhu fi syai', dan minta dia bersikap lembut di dalam suatu permasalahan, yaitu apa? Jangan saya dipaksa, saya belum punya uang. Karena memang hadis ini dalam riwayat yang lain dia adalah apa? Adalah Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Hadrat. Ka'ab bin Malik punya memiliki piutang, sementara Ibnu Hadrat harus bayar hutang, cuma dia lagi tidak punya uang. Wa huwa yaqul, maka yang punya piutang ini mengatakan wallahi la af'al. Maka orang ini mengatakan, demi Allah saya tidak akan mau untuk membayar, tidak akan mau untuk memaafkan hutang tadi. Fa kharaja alaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka berdua. Faqal, Rasulullah bersabda, ainal muta'alli 'alallahi la yaf'alul ma'ruf. Siapakah orang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat yang ma'ruf? Faqal, maka sahabat ini mengatakan, ana ya Rasulullah. Falahu ayyudzalika ahab. Maka sahabat ini mengatakan, saya tadi wahai Rasulullah, dan dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan sekarang, yang dia sukai. Muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi, yastaudi'uhu, yaitu yas'aluhu an yadha anhu ba'da daini, meminta kepadanya untuk memaafkan atau menggugurkan sebagian hutangnya. Wa yastarfiquh ay yas'aluhu rifq, meminta kelunakan. Al muta'alli ay al halif, orang yang bersumpah. Tayyib. Seandainya ini kisahnya adalah kisah yang muta'addidah, yaitu kejadiannya lain-lain, maka semuanya mungkin. Tetapi selama masih mungkin dijamak, maka boleh dijamak, sebagaimana metode dari Ibnu Hajar, bahwasanya kisah ini adalah kisah Ka'ab bin Malik tadi itu. Dan kejadiannya adalah di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Dalam kisah Ka'ab bin Malik ada di dalam masjid. Makanya Imam Nawawi mengatakan, di sini ada dalil bahwasanya walaupun secara umum masjid tidak dipakai untuk masalah seperti itu, masalah hutang piutang, masalah jual beli, masalah mengumumkan barang hilang, tetapi kalau perkara yang jarang-jarang dan karena memang kebetulan kita menjumpai orang yang sedang kita buru itu ada di situ, boleh langsung kita minta hutang di situ, minta pembayaran. Soalnya kalau kita suruh keluar, dia enggak, saya enggak mau keluar, sulit juga kita. Makanya Imam Nawawi mengatakan boleh sedikit-sedikit aja, jangan sering-sering. Kebetulan orang yang dikejar ada di situ, ya sudah. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah SAW mendengar suara yang keras di situ. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk apa? Kebiasaan orang yang berselisih, suaranya akan semakin mengeras, dan ini ma'ruf di dalil manapun. Dalil-dalil yang membahas masalah itu antara Abu Bakar dan Umar, suaranya menjadi keras, seperti hadis Bukhari Muslim yang melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah itu, kadal khayran an yahlika, hampir-hampir dua orang terbaik itu binasa. Yang waktu itu terjadi perselisihan besar antara Abu Bakar dan Umar. Dan juga hadis-hadis yang lain, perselisihan dengan suara keras, bahkan ketika Aisyah dengan Rasulullah yang di Sahih Musnad itu, Aisyah sampai bersuara keras, sampai mengatakan, aku tahu Ali lebih engkau sukai daripada aku. Biasa. Maka Abu Bakar yang dari luar langsung dia minta izin masuk ke dalam, anaknya mau dipukul. Nah, kemudian Aisyah langsung lari di balik bahu Rasulullah. Padahal tadi habis marahan. Kemudian Rasulullah mengatakan, pulang, suruh pulang Abu Bakar. Lalu Rasulullah bilang kepada Aisyah, gimana kamu lihat, aku sudah bela kamu di hadapan orang tadi, bapaknya.
Ya, terus terjadi apa? Perdamaian. Kemudian hari berikutnya Abu Bakar lihat Rasul dan Aisyah sudah mesra lagi. Maka Abu Bakar minta izin masuk. Kemudian Abu Bakar mengatakan, masukkanlah saya dalam perdamaian kalian sebagaimana kalian memasukkan saya dalam perkelahian kalian. Baik. Jadi masalah pertengkaran memang akan menyebabkan suara terkadang menjadi meninggi. Seperti pertengkaran antara siapa? Imam Ahmad dengan Ali Ibnul Madini tentang sahih atau dhaifnya hadis apa itu? Man masadakarahu falyatawadda. Barang siapa mengusap atau memegang kemaluannya hendaknya dia wudu. Banyak case-case seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang dimaklumi. Kenapa? Selama kedua belah pihak masih ingin menang, maka jelas ingin suaranya meninggi. Seperti perselisihan antara Syekhul Islam dengan apa? Orang-orang para ulama di zaman beliau yang menuduh beliau mujassimah dan lain-lain. Sampai beliau mengatakan apa? Saya kalahkan suara mereka semua. Suara saya paling tinggi. Padahal mereka jumlahnya lebih dari 30 orang. Berani beliau. Baik, maka ini wajar. Yang namanya perselisihan kalau masing-masing ingin menang, jelas suaranya akan semakin meninggi. Kucing pun gitu kan, tambah lama tambah tinggi suaranya tuh. Baik. Lihat aswatuhuma, suaranya menjadi tinggi. Baik. Kemudian apa? Ternyata kalau dalam lafaz dalam hadis Ummi Salamah itu tentang kisah siapa? Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW kemudian membuka langsir dari rumah beliau, menunjukkan apa? Bahwasanya seorang amir, demikian pula para pengurus, kalau ada perselisihan dari umatnya tidak boleh dia diam diri, hendaknya dia segera keluar lihat apa yang terjadi. Untuk apa? Intinya adalah islahu dzatil bain, mendamaikan kedua kelompok yang berselisih tadi, dicari titik tengahnya, dicari keadilannya dan seterusnya. Yang penting tidak dilanjutkan perselisihan tersebut. Dan ternyata begitu Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah baru tahu apa yang terjadi, yaitu apa? Pihak yang ini minta agar hutangnya segera dilunasi, pihak yang itu minta agar dikasihani, dikasih kelunakan, dikasih yaitu keringanan dan sebagainya. Ternyata orang yang sudah marah ini mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukan itu. Nah, ini kesalahan. Padahal kalau dia sekedar meminta hutang, ini adalah boleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dengan sanad-sanad dengan lafaz yang panjang di dalam Imam Ahmad dan lain-lain, tentang apa? Kisah orang Badui yang menuntut Rasulullah SAW untuk membayar hutang. Fa'aghladu alaihil kalam, dan Badui ini mengeraskan suaranya. Maka apa? Fahamma bihi ashabu Rasulullah SAW. Maka para sahabat Rasulullah ingin memukul orang ini karena dia tidak beradab. Maka Rasulullah mengatakan, da'u fa inna li sahibil haqqi maqalan, biarkan dia karena pemilik hak dia berhak untuk bicara. Jadi tidak seperti yang terjadi di sebagian orang, kita minta dia bayar hutang malah dia yang marah-marah. Saya punya teman, dia nggak seperti kamu lah, itu terserah masalah dia memaafkan. Sekarang kita pengen mengambil hak kita, itu terserah kita. Orang yang ingin mengambil hak, dia punya hak. Adapun orang yang lain yang dia ingin berbuat ihsan, itu terserah dia. Tidaklah itu jadi tolak ukur untuk orang yang mengambil hak itu dicela. Dan itu banyak dalilnya disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yaitu apa? Tidak ada celaan bagi orang-orang yang mengambil hak. Yang tercela adalah orang yang melampaui batas. Tayyib. Makanya ketika sahabat ini dia meminta pembayaran hutang, dia tidak tercela. Cuma ketika dia sampai bersumpah untuk tidak melakukan perkara yang baik, maka ini salah. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ainal muta'alli 'alallahi alla yaf'alu la yaf'alul ma'ruf? Di manakah orang yang tadi bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat yang ma'ruf, padahal memaafkan itu perkara yang ma'ruf, membuat kelunakan itu juga perkara yang ma'ruf. Kalau dia sampai bersumpah, maka apa? Ini salah. Kalau dia sekedar ingin mengambil hak, itu boleh. Baik, maka sahabat ini langsung sedar, langsung mengatakan, ana ya Rasulullah falahu ayyudzalika ahab. Tadi saya, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan kejujuran sahabat tadi. Langsung mengaku, kemudian langsung sadar apa yang harus dilakukan. Mengatakan, dia boleh melakukan apapun yang dia sukai, wahai Rasulullah. Kalau dalam hadis Ka'ab bin Malik, Rasulullah mengatakan, ya Ka'ab, kemudian ngasih isyarat apa? Nis, yaitu apa? Kata rawinya, yaitu letakkan hutang itu setengahnya, yaitu gugurkan hutangnya setengahnya. Maka Ka'ab mengatakan, qad fa'altu ya Rasulullah, saya kerjakan itu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata pada siapa itu? Ibnu Abi Hadrat, qum faqdi dainak, bangkit engkau dan bayar hutangmu itu. Sudah dimaafkan setengah, bayarlah. Baik, kemudian dia pun menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, dengan ini apa? Terjadi perdamaian di situ. Walaupun apa? Ka'ab tidak mengambil hak secara total, tapi apa? Dia mendapatkan sebagian keuntungan. Keuntungan memaafkan ini adalah pahala sedekah dan juga apa? Keuntungan
yaitu uangnya akhirnya kembali. Yang penting sebagian uang sudah kembali, itu sudah bagus dan terjadi perdamaian dan pemaafan. Nah, inilah inti yang diinginkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Dan dari hadis ini kita mendapatkan, dan juga dalam kisah Ka'ab itu, hadis Ummi Salamah, yaitu cepatnya para sahabat di dalam menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, langsung memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Ada kitab khusus, kitab bagus tentang masalah ini. Dulu anak punya tapi nggak terbawa juga. Apa itu judulnya ya? Ithaful Khalaf, yaitu bingkisan untuk orang-orang belakangan bimutaba'ati salaf kalau nggak salah, dengan yaitu kecepatan para salaf di dalam, kelajuan para salaf di dalam yaitu mengikuti sunnah Rasul SAW dengan dalil yang banyak sekali. Kecintaan para sahabat kepada apa? Kepada sunnah Rasulullah, langsung mengerjakan ini, langsung ini, dan seterusnya. Tapi intinya dalam masalah ini adalah masalah perdamaian. Dan juga dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya barang siapa dia bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan suatu perkara yang ma'ruf, maka dia harus segera apa? Harus segera melakukan kafarah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, dan juga apa? Hadis Abi Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih itu mengatakan, man halafa billahi ala syai'in wa ra'a ghairahu atqa minhu falyati ma huwa khairun minhu wal yukaffir yaminah. Barang siapa bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu dia melihat perkara yang lain itu lebih bertakwa, maka hendaknya dia menjalankan ketakwaan dan dia mengkafarahi sumpah dia. Berarti apa? Manakala dia sudah terlanjur bersumpah seperti tadi, maka hendaknya dia gugurkan sumpah itu, kemudian dia apa? Membayar kafarah, memerdekakan hamba sahaya, atau barangkali adalah apa? Kalau tidak mampu, bukan tidak mampu, kalau dia mau memilih yang lain, boleh juga memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, baru puasa 3 hari itu. Boleh berturut-turut, boleh juga berselang-seling. Assalamualaikum. Dan ini juga datang hadis semacam itu dari siapa itu? Orang yang termasuk yang paling dermawan, Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Terkenal sebagai apa? Pria yang sangat dermawan. Ketika beliau sedang duduk-duduk depan pintu rumahnya, ini di Sahih Muslim itu, ada seorang pengemis minta sesuatu. Adi bin Hatim mengatakan, saya sekarang nggak punya uang, tapi saya akan buat surat untukmu. Engkau bawa ini ke keluarga saya, entah mungkin keluarga yang lain. Bilang bahwasanya apa? Adi menyuruh baju besinya serahkan ke pengemis ini. Baju besi lebih banyak lagi daripada uang shilling. Pengemis kasih uang shilling pun sudah suka waktu itu. Ternyata pengemisnya nggak mau, pengennya uang. Baju besi mau gimana, namanya pengemis pengen instan. Maka Adi bin Hatim marah. Beliau mengatakan, demi Allah kamu nggak akan dapat baju besi, nggak akan dapat uang, nggak akan dapat apa-apa. Hanya pengemisnya bilang, nggak apalah baju besi. Nah, Adi bin Hatim mengatakan, kalau bukan karena sabda Rasulullah aku dengar nggak dapat kamu apa-apa. Aku dengar Rasulullah bersabda, lafaznya hampir persis dengan tadi itu. Barang siapa bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat yang lain lebih bertakwa, hendaknya dia menghapus sumpahnya tadi dan dia menjalankan ketakwaan. Maka apa? Adi pun tetap nulis surat untuk apa? Memberikan baju besi tadi, dan dia membayar kafarah juga. Kasihan. Ini sahabat. Memang beliau dermawan, bahkan ketika terjadi apa? Perang Riddah itu, hampir seluruh kabilah yang di luar Madinah itu berontak, maka Adi bin Hatim yang justru pertama kali mendatangi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, harta sebanyak ini adalah zakat dari kaumku, mereka semua siap membantu Anda. Itu adalah apa? Adi bin Hatim dengan orang-orang Bani Tayyib. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.